Anak-anak, program ini menyajikan tentang macam-macam alat indera dan fungsinya pada tubuh manusia. Alat indera ini berfungsi sebagai alat penghubung tubuh dengan dunia luar. Dengan alat indera, tubuh mendapat informasi berupa rangsangan dan selanjutnya disampaikan ke otak, sehingga tubuh mengerti arti rangsangan itu. Nah, sekarang kita perhatikan kedua temanmu, Indah dan Nia, yang sedang berada dalam ruang belajar. Mereka sedang membaca buku. Di sekitar mereka tampak radio, bunga dalam vas, kue, dan sirup, serta sebuah boneka kucing. Anak-anak sekalian, kedua temanmu ini telah menggunakan mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit dalam kegiatan mereka tadi. Kelima alat tubuh tadi adalah alat indera kita. Disebut juga panca indera. Tahukah kalian kegunaan dari setiap alat indera tadi? Mata untuk melihat, hidung untuk membaui atau mencium, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap rasa, kulit untuk peraba. Kita akan mempelajari bagian-bagiannya dan kegunaan dari tiap bagian itu. Pertama, mata. Mata merupakan alat indera terpenting yang berguna untuk melihat. Indera penglihatan ini terletak dalam bola mata. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan terlindung oleh rangka tulang yang kuat. Di bagian depan bola mata terdapat beberapa pelindung bola mata, yaitu alis mata, berguna menahan keringat atau air yang mengalir dari dahi. Bulu mata, berguna melindungi mata dari debu dan benda-benda lain dan juga sinar yang menyilaukan. Kelopak mata, berguna untuk melindungi mata dari debu, air atau keringat, sinar, dan menjaga agar bola mata tidak menjadi kering. Kelenjar air mata terletak di sebelah dalam kelopak mata bagian atas. Kelenjar air mata ini menghasilkan air mata yang berguna untuk menjaga agar permukaan bola mata tetap basah dan menjaga membersihkan permukaan bola mata dari debu atau benda kecil lainnya yang masuk ke dalam mata. Pada dinding rongga mata bagian dalam terdapat 3 pasang otot. Otot-otot ini berfungsi untuk menahan bola mata agar tetap berada di dalam rongga mata. Otot-otot itu
juga menyebabkan mata dapat bergerak ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan berputar. Irisan mata manusia ini menunjukkan pada kita bagian-bagian mata, antara lain kornea mata adalah selaput bening terletak pada bagian depan dari mata. Kornea ini berguna untuk melindungi seluruh mata. Selaput iris atau selaput pelangi adalah bagian mata yang dapat melebar dan menyempit. Berguna untuk mengatur banyak dan sedikitnya sinar yang masuk ke mata. Bila kita melihat sinar terlalu terang, maka iris mata akan sedikit menyempit agar sinar yang masuk ke mata tidak terlalu banyak. Sebaliknya, jika kita berada di ruangan gelap, maka iris mata akan melebar agar sinar yang masuk cukup banyak. Iris mempunyai warna. Ada yang hitam, ada yang biru, coklat, dan abu-abu. Dengan demikian, mata manusia ada yang coklat, biru, hitam, atau abu-abu. Pupil adalah celah yang dapat melebar dan menyempit, yang dibentuk oleh iris. Iris dan pupil berguna untuk mengatur banyak sedikitnya sinar yang masuk ke mata. Bila cahaya redup, lubang pupil melebar, mengakibatkan sinar yang masuk menjadi lebih banyak. Bila sinar terang atau kuat, lubang pupil menyempit. Akibatnya, cahaya yang masuk ke mata tidak terlalu banyak. Lensa mata adalah lensa cembung. Berguna untuk membentuk bayangan dari benda-benda yang dilihat. Jika dibandingkan dengan lensa cembung, maka lensa mata dapat menebal atau menipis agar supaya benda-benda yang dilihat menjadi lebih jelas. Kemampuan otot-otot untuk menebal dan menipiskan lensa mata sesuai dengan jarak benda yang dilihat disebut daya akomodasi. Retina atau selaput jala merupakan dinding paling belakang dari bola mata. Selanjutnya, kita perhatikan alat indera yang kedua, yaitu hidung. Indah, coba deh kamu cium bunga ini. Wangi sekali. Ah, masa? Coba sini bunganya. Ah iya, wangi. Kayaknya dah, kelihatannya sih enak. Ini dia. Wanginya sih seperti wangi nanas. Sepertinya enak nih. Kamu tahu nggak nih? Kenapa ya? Kok kita bisa tahu wangi yang enak dan bau yang tidak enak? Seperti ini loh nih, baunya kan enak. Tapi coba kalau kita lewat tempat pembuangan sampah, bau busuknya bukan main. Iya dong, karena kamu punya hidung. Hidung. Oh iya ya, hidung. Hidung ini kan sebagai alat penciuman kita. Sekarang kita perhatikan caption berikut. Selain sebagai jalan pernafasan, hidung juga berguna sebagai alat pembau. Di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu hidung dan selaput lendir yang berguna untuk menahan kotoran yang terbawa oleh udara yang kita isap. Bau yang harum ataupun bau yang busuk akan tercium jika uap dari zat yang berbau itu sampai ke dalam hidung. Rangsangan yang ditimbulkan oleh uap yang berbau itu
diterima oleh ujung-ujung urat saraf yang merupakan indera pembau. Indera pembau berupa urat-urat saraf pembau terletak pada selaput lendir di rongga hidung bagian atas, pada kerang hidung atas, dan pada permukaan atas kerang hidung tengah. Apabila seseorang menderita selesma, selaput lubang hidung membengkak dan berlendir amat banyak. Lendir ini akan menghalangi penyampaian rangsang ke saraf pembau, sehingga sulit mencium bau. Nah, kita pelajari alat indera yang ketiga, yaitu telinga. Temanmu sedang menerima telepon dari salah seorang temannya. Untuk menerima pesan dari telepon, ia menaruh telepon itu pada telinganya. Telinga merupakan indera pendengar. Dengan mendengar, kita dapat mempelajari banyak hal. Suara dengan getaran antara 20 sampai 20.000 Hz per detik adalah suara yang dapat kita dengar. Mari kita perhatikan telinga melalui gambar berikut. Telinga kita terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Kegunaan telinga bagian luar ialah untuk menangkap rangsang yang berupa bunyi atau suara. Telinga bagian tengah terdiri atas selaput gendang yang menutupi ujung dalam lubang telinga dan 3 tulang pendengar yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Bagian tengah telinga berhubungan langsung dengan rongga mulut melalui saluran Eustachius yang menjaga agar tekanan udara di dalam dan di luar rongga telinga sama besarnya. Telinga menerima suara dalam bentuk getaran, yang oleh ketiga tulang telinga, getaran itu diteruskan ke telinga bagian dalam. Getaran suara yang terlalu keras dapat menyobekkan selaput gendang. Akibatnya, pendengaran menjadi terganggu. Telinga bagian dalam adalah bagian penerima, terdiri atas tingkap atau jendela jorong, jendela bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Di dalam rumah siput terdapat cairan yang akan bergetar jika ada getaran masuk. Getaran cairan ini merangsang ujung-ujung saraf dalam rumah siput. Rangsangan ini diteruskan oleh urat saraf pendengar ke otak. Dengan demikian, kita dapat mendengar. Sekarang kita pelajari alat indera keempat, yaitu lidah. Kalian melihat kedua temanmu yang sedang menikmati kue dan sirupnya masing-masing. Rasa makanan dan minuman merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Lidah yang terdapat di dalam rongga mulut merupakan alat indera pengecap. Lidah juga berguna untuk mengucapkan kata atau membantu membentuk suara, membantu mengatur letak makanan dalam mulut ketika dikunyah, dan membantu menelan makanan. Lidah tersusun oleh otot-otot yang mudah digerak-gerakan. Pada seluruh permukaan lidah terdapat bintil-bintil lidah. Di dalam bintil-bintil lidah banyak terdapat ujung-ujung saraf pengecap. Dengan ujung lidah
kita dapat merasakan rasa manis. Dengan pinggiran lidah, kita dapat merasakan rasa asin dan rasa asam. Dan dengan pangkal lidah, kita dapat merasakan rasa pahit. Enak ataupun tidak enaknya rasa makanan dan minuman tidak hanya ditentukan oleh indera pengecap, tetapi juga oleh indera pencium. Untuk membuktikannya, silahkan kalian melakukan percobaan. Antara mata, hidung, telinga, dan mulut terdapat saluran yang saling berhubungan. Sebagai contoh, kita lihat jika seorang menangis, hidung juga ikut basah. Alat indera yang kelima yaitu kulit. Selain sebagai pelindung tubuh, kulit juga sebagai indera peraba yang bertugas menerima rangsangan. Pada kulit tersebar ujung-ujung saraf peraba yang bertugas menerima dan meneruskan rangsangan ke otak. Dengan demikian, kita dapat merasakan permukaan benda yang halus, kasar, dingin, panas, dan dapat merasakan nyeri, gatal, dan sebagainya. Bagian kulit yang paling peka terhadap rangsangan adalah bagian bibir dan ujung jari. Kepekaan ujung jari lebih peka dari bagian tangan lainnya. Ya, Pak. Ayo tebak, ayo tebak. Bunga. Iya, betul. Sekarang kita lihat permainan temanmu, Nia dan Nurul. Walaupun mata ditutup dengan sapu tangan, namun Nia dapat menyebutkan nama benda yang diberikan Nurul. Hal ini terjadi karena Nia menggunakan bantuan indera peraba. Kelima indera yang sudah kita bicarakan terdahulu harus dipelihara agar tidak rusak dan berfungsi dengan baik. Misalnya indera mata. Untuk memelihara kesehatan mata, kita membutuhkan vitamin A. Vitamin A ini dapat diperoleh dari sayur-sayuran yang berwarna hijau tua, dari buah-buahan, dan ikan. Di samping vitamin A, kita juga perlu memperhatikan penggunaan mata kita waktu membaca atau menonton televisi. Sebaiknya tidak sambil tiduran. Perhatikan jarak yang sesuai dengan keamanan mata kita. Jangan menatap matahari secara langsung, terutama pada waktu sinar matahari terik. Usia seseorang dapat juga mempengaruhi fungsi mata, sehingga mata perlu dibantu dengan menggunakan kacamata. Juga kelainan atau cacat mata yang terbawa sejak kecil dapat diperbaiki dengan bantuan kacamata. Dengan demikian, berakhirlah penyajian macam-macam alat indera dan kegunaannya. Selamat belajar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.